Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabarnya? Semoga kalian semua pada sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport, mendukung kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah nge-like, yang sudah komen meskipun hater ya nggak apa-apa, ikut meramaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian semua pada sehat walafiat, lancar rezekinya, umurnya panjang, sehat badannya sehat terus, anaknya pada soleh-soleh, uangnya nggak habis-habis. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas videonya. Ada dua video ya. Video yang pertama videonya pernyataannya Bang Andi Azwan. Terus yang kedua bantahannya Dr. Tifa ya, tentang pernyataannya Bang Andi Azwan. Mungkin teman-teman sudah ada yang nonton ya videonya Bang Andi Azwan. Kemudian ada juga videonya Dr. Tifa juga ada. Jadi ceritanya Bang Andi Azwan itu membuat video klarifikasi tentang seakan-akan beliau itu dituduh oleh kelompoknya Rosuryo bahwa Bang Andi Azwan ini seakan-akan dituduh minta-minta supaya Dokter Tifa itu RJ gitu kan. Artinya mengarahkan, minta-minta gitu kan. Akhirnya kemudian hal itu digoreng oleh kelompoknya Rosuryo bahwa kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi itu justru yang ngemis-ngemis supaya Dokter Tifa itu RJ gitu kan. Kemudian sama Bang Andi Azwan itu, ini intinya yang saya tangkap dari videonya Bang Andi Azwan. Kemudian Bang Andi Azwan itu membuat video klarifikasi bahwa ini loh, ini loh ada chatnya gitu kan. Sebenarnya kejadiannya seperti ini. Kemudian Bang Andi Azwan membuka percakapan via WhatsApp yang di situ ada nomor dengan profil fotonya Dokter Tifa gitu, yang mengatakan katanya minta ketemu, intinya seperti itu. Bukan minta ketemu, minta difasilitasi untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian Bang Andi Azwan ini merasa ragu apakah ini benar nomornya Dokter Tifa atau bukan. Kemudian meminta ketemu dulu gitu kan. Jangan-jangan ini nomornya bukan benar-benar nomornya, bukan Dokter Tifa beneran. Artinya ya kita tahulah zaman sekarang kan banyak ya orang yang memanfaatkan keadaan, situasi dan kondisi kan seperti itu. Nah, yang terbaru tiba-tiba Dokter Tifa juga muncul setelah itu kan. Setelah itu Dokter Tifa muncul. Dokter Tifa muncul. Kita tahu bahwa sebelumnya Dokter Tifa itu kan tiba-tiba menghilang dari peredaran gitu kan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Katanya sih ya ingin fokus untuk menjalankan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Ya mungkin iktikaf atau apalah, saya enggak tahu artinya, pastinya alasannya itu seperti itu gitu kan. Nah, lama banget enggak muncul-muncul. Kemudian ada kabar berita katanya, kabarnya ini kan belum tentu kebenarannya, katanya Dokter Tifa ini sudah datang ke Solo, hanya saja mungkin tidak diterima katanya dengan baik. Kan setelah lebaran juga lama ya tidak muncul-muncul, tiba-tiba beberapa hari yang lalu cuing muncul ke permukaan. Setelah lama menghilang dari peredaran gitu kan, dengan membuat klarifikasi diantaranya
Beliau itu katanya merasa tertipu oleh Rismon Sianipar gitu kan. Rismon Sianipar kan kemudian sekarang ini kita tahu bersama bahwa sudah mengajukan RJ ya. RJ, tapi kan baru mengajukan. Nah, karena syarat mengajukan RJ itu kan dia harus mengakui kesalahan, kemudian minta maaf gitu kan. Kemudian udahlah, ini Rismon udah datang sowan ke rumahnya Pak Jokowi kan, sudah ke rumahnya Pak Jokowi, ke istananya, ketemu Mas Gibran juga di Istana Wapres, bahkan sama Mas Gibran dikasih parcel gitu kan. Kemudian masalah RJ-nya gimana? Masalah RJ kan itu menjadi domain daripada penyidik. Katanya kan seperti itu ya, menjadi domainnya penyidik. Nanti penyidik yang menetapkan gitu. Kalau seandainya RJ-nya nanti tidak tembus, kemungkinannya yaitu justice kolaborator. Kemungkinannya seperti itu. Jadi kalau RJ-nya tembus, kan nanti SP3 gitu kan, ujung-ujungnya SP3 kasusnya diberhentikan gitu kan. Itu kalau RJ-nya tembus. Kalau RJ-nya tidak tembus, artinya tidak dikabulkan, ya kemungkinan dia akan jadi justice kolaborator. Artinya ya dia tetap nanti masuk sidang perkaranya, kasus perkaranya, hanya saja masih lebih mending. Kemungkinan dia bisa bebas, kemungkinannya dia bisa bebas, artinya itu jadi tujuan utamanya nanti tetap sidang, karena jadi justice kolaborator nanti dia akan yang membongkar semua skenario tentang fitnah, pokoknya skenario teman-temannya dia dahulu itu kenapa bisa sampai seperti itu, nanti dia yang punya peran membongkar itu kalau menjadi justice kolaborator. Dan itu juga kalau dimungkinkan nantinya, kalau pengajuannya justice kolaboratornya juga diterima sama penyidik, tentu penyidik punya banyak pertimbangan gitulah. Tapi kita ikuti saja ya perkara ini. Nah, itu saya kembali ke Dokter Tifa ya. Dokter Tifa itu kan lalu tadi saya katakan bahwa merasa ditipu oleh Rismon Sianipar gitu kan. Karena tiba-tiba kok pergi gitu kan, dulunya sama-sama. Teman-teman ya, menurut sepengetahuan saya ya, pandangan saya bahwa Rismon Sianipar ini adalah orang yang bukan pertama kali sih ya. Jadi sebelum Rismon Sianipar kan sudah ada muncul serangan kepada Pak Jokowi tentang tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu tidak punya ijazah SD, SMP, SMA yang dituduhkan oleh siapa namanya ini, oleh Bambang Tri gitu kan. Dan kemudian Bambang Tri kan kalah, artinya tidak bisa membuktikan tuduhannya itu dan akhirnya dipenjara gitu kan, karena tidak bisa membuktikan tuduhannya itu. Nah, setelah itu tiba-tiba muncul Rismon Sianipar dengan dengan kemampuan digitalnya, dengan kemampuan IT-nya, kemudian dia muncul dan menuduh bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Nah, kemudian Rismon Sianipar itu ditangkaplah sama kelompoknya Rosuryo ini. Ditangkap. Artinya apa sih ya, karena ini ada tuduhan ya. Oh, sama ini gitu kan. Uh, ini bisa dijadikan temen nih gitu kan. Akhirnya dirangkul sama kelompoknya Rosuryo. Akhirnya bergabunglah ketiga orang ini, Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa. Nah, itu yang saya ini ya, yang hasil kesimpulan analisa saya seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dari cerita ini kan menunjukkan bahwa Rismon Sianipar sebenarnya ujung tombak gitu kan. Dia yang pertama kali, kemudian dengan analisa digital apa namanya IT-nya lah gitu loh. Mungkin gitu, kemudian dia bisa menyimpulkan tentang kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi itu gitu kan. Kemudian kan baru rame seperti setelah itu. Nah, kalau sekarang tiba-tiba kok Rismon Sianipar itu kok kemudian berbalik arah, ini kan menunjukkan jadinya ujung tombaknya itu sudah nggak runcing lagi kan.
Kalau ibarat tombak itu kan ujung tombaknya itu yang tajamnya itu kan, yang tajamnya. Nah, yang tajamnya ini udah lepas gitu. Berarti tinggal gagangnya doang, kayunya. Nah, tentunya kalau dari analogi seperti ini kan ini kedua orang ini sudah kebingungan nih. Sudah kebingungan karena ujung tombaknya satu lepas gitu kan. Nah, kemudian yang keduanya tentu Rismon Sianipar ini eh, menyimpan rahasia-rahasia, cerita-cerita tentang apa yang terjadi sebenarnya di kelompok itu. Jadi kelompok ini ya sebenarnya saya yakin mereka sudah sangat khawatir, sangat ketar-ketir dan seterusnya. Karena kalau seandainya ada rencana-rencana, ada rahasia-rahasia yang disimpan, ada pokoknya apa namanya, semua skenario yang direncanakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi kan pastinya Rismon Sianipar sedikit banyaknya tahu karena dia adalah ujung tombak. Tentunya ya kelompok mereka sudah agak agak gimana gitulah, kayaknya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi merasa dihianati, merasa ditipu, dibohongi mungkin seperti itu ya. Kemudian tentang Andi Azwan, pernyataannya Andi Azwan, kemudian Dr. Tifa juga menyanggah pernyataannya Andi Azwan bahwa nomor yang mengirim pesan ke Andi Azwan itu disangkal oleh Dr. Tifa bahwa itu bukan nomornya Dr. Tifa gitu kan. Ya tentu kita tidak tahu persisnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau seandainya mau ditelusuri di pusat komunikasi kan pasti bisa kan gitu kan. Iya, di pusat data komunikasi nasional pasti akan ketemu siapa pemilik nomor itu gitu kan. Entah ada orang ketiga yang mungkin ingin nambah riweh gitu, nambah ramai suasana, atau memang benar-benar itu nomornya Dokter Tifa kemudian tidak diakui kan kita tidak tahu gitu kan. Nah, oke teman-teman, mungkin analisa saya dalam video ini sampai di sini ya. Kita tetap menjadi bangsa yang cerdas dengan kita tetap mengolah setiap informasi yang datang kepada kita sehingga kita tidak terjebak dengan informasi-informasi yang tidak benar. Oke, teman-teman, kita berdoa semoga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang utuh sampai hari kiamat, adil, makmur, sejahtera rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.